Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lean Whitening dimanapun berada. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, jangan lupa bantu dulu Mimin tekan tombol like-nya. Terima kasih Tuan dan Nona. Gas. Bab 1836 sampai bab 1840. Dalam 2 hari berikutnya, adik-adik Hongwu berkumpul dalam jumlah besar di bandara dan stasiun kereta berkecepatan tinggi. Mereka mengenakan berbagai penyamaran dan diam-diam memotret semua orang asing yang memasuki Jinling dalam 2 hari terakhir, dan kemudian mengumpulkan fotonya ke Chen Zekai. Lebih dari 10 tentara dari istana Wanlong bersembunyi di dekat pabrik Jiuxuan Pharmaceutical, menyaring setiap orang mencurigakan yang muncul di sini. Namun setelah Nakamura Junpei dan rombongan tiba di Jinling, mereka tidak langsung pergi ke sekitar Jiuxuan Pharmaceutical. Mereka terlebih dahulu menyewa sebuah villa di pinggiran kota Jinling dan menunggu Amerika Serikat menggunakan saluran khusus untuk menyediakan mereka dengan kebutuhan berbagai percobaan instrumen dan perlengkapan. Di saat yang sama, popularitas pil Jiuxuan Zaizao juga terus meningkat. Karena penelitian dan pengembangan sebaliknya tidak berhasil, Amerika tidak berani melanggar kesepakatan yang dicapai oleh Smith dan Ye Chen. Oleh karena itu, Mayo Center masih merilis perubahan fisik Jimmy setiap hari setelah meminum pil Jiuxuan Zaizao. Selain itu, proses pengobatan dan hasil dari 4 pasien lainnya yang menerima pengobatan Jiuxuan Zaizao pil juga diumumkan setelah nama dan identitas mereka dirahasiakan. Setelah menerima pil Jiuxuan Zaizao, kondisi fisik keempat pasien penderita kanker stadium akhir ini terus membaik dan tanda-tanda vital mereka terus stabil. Khasiatnya yang luar biasa membuat pil Jiuxuan Zaizao semakin dihormati di seluruh dunia. Di saat yang sama, Jiuxuan Pharmaceutical juga membuka aplikasi uji coba obat dalam negeri secara gratis. Jumlah uji coba obat gratis di China kali ini dibuka untuk 100 orang. Lagi pula, FDA menghabiskan $100 juta hanya untuk mendapatkan 20 kotak pil Jiuxuan Zaozao. Kali ini, Jiuxuan Pharmaceutical sebenarnya berencana menggunakan lebih dari 600 kotak untuk mempromosikan uji coba gratis di negara tersebut. Segera setelah berita ini keluar, orang-orang di seluruh negeri langsung mendapat kesan baik terhadap Jiuxuan Pharmaceutical. Ketentuan penerapan Jiuxuan Pharmaceutical kali ini sangat jelas. Hanya pasien yang memenuhi definisi klinis penyakit stadium akhir yang dapat mengajukan permohonan obat uji coba. Cara menyeleksi 100 orang ini memerlukan kebijakan poin yang sangat detail dan lengkap. Kebijakan poin ini ditentukan oleh banyak faktor. Hal ini meliputi kualifikasi akademis pasien, berbagai pujian pasien, apakah pasien memiliki catatan kriminal, situasi keuangan keluarga pasien yang sebenarnya, situasi anggota keluarga pasien, yang semuanya berdampak besar pada pasien. Poin. Secara teoritis, mereka yang berpendidikan tinggi, berkualifikasi tinggi, tidak memiliki catatan kriminal, telah berkali-kali dipuji tetapi berasal dari keluarga miskin, dan berusia muda dan setengah baya, dengan pasien yang lebih tua dan pasien yang lebih muda, kemungkinan besar akan mengalami hal tersebut, dipilih. Ye Chen juga tahu betul bahwa penyaringan dengan cara ini mungkin tidak 100% adil. Setiap orang dapat memahami pendidikan yang tinggi, berkualitas tinggi, dan tidak memiliki catatan kriminal. Bagaimanapun, orang-orang seperti itu secara alami akan memiliki kontribusi dan nilai yang lebih besar kepada masyarakat. Terlebih lagi, dari sudut pandang etika tradisional Tiongkok, paling masuk akal jika orang baik dapat hidup lebih lama. Yang justru menimbulkan perdebatan sengit di masyarakat adalah mengapa masyarakat dari keluarga miskin diberi prioritas. Banyak orang bertanya di internet, apakah orang dari keluarga kaya tidak punya peluang untuk bertahan hidup? Untuk menjawab pertanyaan ini, Ye Chen menulis sebuah paragraf dan meminta Wei Liang untuk mempublikasikannya di akun WeChat resmi Jiuxuan Pharmaceutical. Bagian ini berbunyi,
Untuk pasien kanker stadium terminal yang sama dengan kondisi keuangan yang baik, mungkin diperlukan waktu 10 tahun sejak penyakit terdeteksi hingga berkembang ke stadium terminal. Tetapi untuk pasien dengan kondisi keuangan yang buruk, mungkin diperlukan waktu 10 tahun sejak penyakit terdeteksi hingga berkembang hingga stadium terminal. Mungkin hanya diperlukan waktu setengah tahun untuk mencapai stadium terminal. Dengan kata lain, pasien dengan kondisi ekonomi yang baik telah memperoleh masa kelangsungan hidup yang lebih lama untuk dirinya sendiri di masa lalu. Jadi, kami berharap dapat memberikan kesempatan terbatas ini kepada para pasien dari keluarga miskin dapat hidup lebih lama dan mampu menanggung lebih banyak untuk keluarganya. Setelah kata-kata ini keluar, opini publik mulai membahas mengapa orang kaya tidak bisa berpartisipasi dalam uji coba pil Jiuxuan Zhaizhao. Akhirnya semuanya telah hilang. Untuk memastikan bahwa pasien yang lulus tinjauan tidak lagi tersedia, Ye Chen meminta Wei Liang untuk menyelesaikan semua tinjauan dalam waktu seminggu, dan pada saat yang sama mengumumkan daftar besarnya. Setelah 1 minggu, 100 pasien terpilih akan mulai mengambil pil Jiuxuan Zhaizhao. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul kabar besar lainnya di Teluk Aden yang belakangan ini terjadi kerusuhan. Berbagai pasukan bajak laut di Teluk Aden bergerak serempak dan membajak 6 kapal kargo pada siang hari itu. Berita itu keluar dan mengejutkan seluruh dunia. Termasuk Ye Chen yang berada di Tiongkok, ia langsung menerima push notifikasi dari media berita besar. Cara bajak laut membajak kapal kargo di Teluk Aden sangat sederhana dan kasar. Mereka menggunakan speedboat untuk mengejar kapal kargo yang bergerak lebih lambat, menggunakan berbagai senjata untuk menakut-nakuti pihak lain agar menyerah, lalu menaiki kapal tersebut untuk mengendalikan seluruh awak kapal, anggota, lalu mengemudikan kapal ke tempat mereka sendiri, pergi ke base camp dan tunggu pemilik kapal mendapatkan uang untuk menebus Anda. Kali ini, ketika mereka membajak beberapa kapal lain, mereka ditentang oleh aparat keamanan internasional, dan kedua belah pihak menderita korban jiwa. Namun, proses pembajakan Singlong sangat lancar. Karena hampir tidak ada perlawanan dari Singlong selama seluruh proses, itu tidak lebih dari beberapa anggota kru yang secara simbolis menyemprotkan jet air bertekanan tinggi dengan meriam air bertekanan tinggi. Setelah para perompak melepaskan ancaman, para anggota kru sangat ketakutan sehingga mereka bahkan menghentikan meriam air bertekanan tinggi. Belakangan, para perompak berhasil menaiki kapal kargo dan senang mengetahui bahwa pemilik Singlong terlalu pelit dan bahkan tidak mempekerjakan petugas keamanan untuk kapal tersebut. Jadi, mereka dengan senang hati mengendalikan puluhan awak kapal di seluruh kapal. Segera setelah itu, Singlong mulai mengubah arahnya dan menuju markas mereka. Begitu Singlong berbalik, para perompak tidak sabar untuk melaporkan berita keberhasilan pembajakan kepada pemimpin mereka. Pemimpinnya tentu saja sangat senang ketika mendengar bahwa dia telah berhasil merampok sebuah kapal kargo dengan hampir 20.000 kontainer, mengira bahwa dia telah menangkap ikan besar. Oleh karena itu, ia segera merilis berita ke dunia luar, mengklaim bahwa Singlong telah dibajak olehnya, menelepon pemilik kapal Singlong, dan menuntut pemilik kapal membayar uang tebusan sebesar 10 juta dolar AS. Mereka tidak tahu siapa pemilik Singlong itu. Namun menurut pengalaman mereka, selama mereka menyebarkan informasi kapal ke dunia luar, pemilik kapal akan mendatangi mereka tanpa henti. Berdasarkan pengalaman masa lalu, setelah dipastikan bahwa kapalnya memang telah dibajak, pemilik kapal akan segera berkomunikasi dengan pimpinan organisasi bajak laut tersebut, meminta mereka untuk tidak merugikan awak kapal di satu sisi, dan menawar harga di sisi lain. Perompak bisa menunda pembajakan, tapi pemilik kapal tidak bisa. Saat ini, harga pelayaran sangat tinggi sehingga satu perjalanan dapat dengan mudah menghasilkan 100 juta dolar AS. Jika tertunda untuk jangka waktu tertentu karena dibajak, tidak hanya pendapatan transportasi yang akan hilang, tetapi pemilik muatan juga akan rugi, harus diberi kompensasi atas kerugian tersebut. Terkadang,
Kerugian akibat penundaan 1 hari bisa melebihi jutaan dolar. Namun yang tidak disangka oleh pemimpin bajak laut itu adalah Xi Jinping dari China tidak segera menghubungi mereka. Sebaliknya, Ye Chen segera menerima telepon dari He Ziqiu. Begitu telepon masuk, dia berkata dengan gugup, "Tuan Ye, kapal kami telah dibajak." "Iya." Ye Chen tersenyum sedikit, "Saya melihat beritanya." He Ziqiu berkata dengan cemas, "Para perampok berjanji untuk melakukannya tebusan 10 juta dolar AS. Saya belum membalasnya. Bukankah Anda baru saja mengatur orang-orang dari Istana Wanlong untuk mengawal kapal? Kapal ini baru saja melaporkan berita 8 jam yang lalu bahwa tentara dari Istana Wanlong telah menaiki kapal. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi lagi?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ini adalah persyaratan yang saya tetapkan untuk Istana Wanlong." "Ah," He Ziqiu tertegun dan bertanya, "Mengapa?" Ye Chen He tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Kapalnya pasti akan baik-baik saja. Adapun alasannya, Anda akan segera mengetahuinya." Pada saat yang sama, pemimpin bajak laut yang membajak Singlong menunggu di base camp selama lebih dari 1 jam, tetapi tidak menerima tanggapan apapun dari Xi Jinping. Sikap acuh tak acuh dari Xi Jinping ini adalah yang pertama kali dia temui selama 20 tahun menjadi bajak laut. Apalagi ia telah menjadi bajak laut selama 20 tahun dan baru pertama kali merampas kapal bertona sebesar tersebut. Namun, ia diabaikan oleh pemilik kapal, yang membuatnya langsung kehilangan kesabaran. Dia mondar-mandir di markasnya, mengumpat di mulutnya, "Apakah Xi Jinping ini ketakutan? Kalau tidak, mengapa dia belum menanggapi permintaan saya?" Seorang tentara yang memegang AK di sebelahnya berkata, "Bos, saya kira mereka ingin menundanya dulu agar bisa menawar nanti." "Tawar?" Pemimpin bajak laut itu mencibir dengan nada menghina, "Ini adalah kapal besar, dengan hampir 20.000 kontainer dimuat penuh ke Eropa. Saya tidak tahu apakah ada di dalamnya, berapa banyak barang bagus, mereka bahkan tidak terpikir untuk memotong 1 sen pun. Jika Anda tidak membayar, saya akan membuka semua hampir 20.000 kontainer." Tentara itu berkata dengan canggung, "Bos, terminal kami saja memiliki 1 derek, bagaimana kita bisa mengangkat lebih dari 20.000 kontainer padahal kita hanya bisa mengangkat 1 kontainer?" Pemimpin bajak laut itu tersenyum dan berkata, "Bukankah ini sederhana? Lalu kita akan membuka kotak itu langsung di laut, simpan saja barang-barang berharga dan taruh kotaknya, buang ke laut. Adapun yang tidak berharga, lempar saja kotak dan barang-barang itu ke laut untuk saya." Prajurit itu berkata dengan penuh semangat, "Dengan begitu banyak kotak, saya ingin tahu apakah ada barang bagus yang bisa ditemukan." Pemimpin bajak laut itu mencibir, "Jangan khawatir, pasti ada banyak barang bagus. Mungkin kita bahkan bisa membuka sejumlah mobil sport Porsche." Prajurit lain di sebelahnya berkata dengan tergesa-gesa, "Bos, kapal itu dari Cina ke Eropa. Tapi Porsche dari Eropa, dibuat di Cina. Jadi kemungkinan memiliki Porsche di kapal hampir nol." Pemimpin bajak laut itu menamparkan wajahnya dan mengutuk, "Sialan, apakah saya meminta Anda untuk berbicara terlalu banyak? Hanya kamu yang lebih tahu, kan?" Dia dipukuli. Prajurit yang menamparnya segera mundur beberapa langkah dan menundukkan kepalanya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Saat ini, Singlong yang dibajak oleh anak buahnya tiba-tiba menerima kabar melalui radio. Di radio, seorang pria aneh berkata, "Siapa Badr? Biarkan dia bicara padaku." Pemimpin bajak laut itu tertegun sejenak dan mengerutkan kening, "Siapa yang bicara?" Seorang prajurit sinyal yang menjaga stasiun radio dia menggelengkan kepalanya kosong dan berkata, "Sepertinya itu dikirim dari kapal barang Tiongkok yang kita culik, dan suaranya tidak terdengar seperti milik kita." "Sialan," pemimpin bajak laut Bart tiba-tiba memarahi dengan marah. Dia bertanya, "Apakah otak mereka telah dimakan anjing? Mengapa Anda mengungkapkan nama saya kepada orang lain?" Setelah mengatakan itu, dia sudah berjalan ke stasiun radio, mengulurkan tangan untuk mengambil interkom,
dan bertanya dengan suara dingin, "Berapa banyak dari kalian? Apakah ini pertama kalinya kalian menculik sebuah kapal? Kenapa kalian membiarkan seorang sandera berbicara langsung denganku?" Sebuah cibiran datang dari ujung lain radio, dan kemudian pihak lain berkata dengan paksaan penuh, "Saya ingin memberitahu Anda, 8 anak buah Anda telah dikuasai oleh Istana Wanlong, dan 2 di antaranya telah kami bunuh karena perlawanan keras kepala mereka. Untuk 6 orang sisanya, Anda harus segera menebus mereka dengan $6 juta AS. Jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya." "Apa?" Badar tertegun kaget, dan langsung mengumpat dengan marah, "Siapa kamu? Kamu berani menyerang bangsaku? Menurutku kamu lelah hidup," pihak lain berkata dengan dingin. "Sudah kubilang, aku dari Istana 10.000 Naga. Aku tahu Somalia sangat terbelakang, tapi kamu bahkan belum pernah mendengar tentang Istana 10.000 Naga, kan?" Badar kembali sadar dan tiba-tiba terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Istana Wanlong, nama terkenal di dunia tentara bayaran, akan ada hubungannya dengan kapal kargo yang dibajaknya. Dia tanpa sadar bertanya, "Apa hubungannya urusanku dengan Istana Wanlongmu?" Pihak lain berkata dengan dingin, "Istana Wanlong kini telah resmi mulai melakukan pengawalan bersenjata di Teluk Aden. Jika rakyat Anda berani menyerang kapal barang yang dikawal Istana Wanlong, maka Istana Wanlong kami tidak akan pernah toleran." Sialan, Badar telah ada selama 20 tahun dan tidak pernah diancam seperti ini oleh siapapun. Dia tiba-tiba menjadi marah dan mengertakkan gigi dan mengutuk, "Saya tidak peduli apakah Anda adalah Istana 10.000 Naga atau lainnya organisasi tentara bayaran. Saya adalah Teluk Aden. Saya telah berada di sini selama 20 tahun, dan tidak ada yang berani berbicara kepada saya seperti ini. Jika Anda tidak membiarkan orang-orang saya pergi mulai sekarang, selama itu adalah kargo kapal dikawal oleh Istana Wanlongmu, aku akan membawanya ke kapal. Bunuh mereka semua." Balder tidak takut dengan Istana 10.000 Naga. Itu karena dia dianggap sebagai panglima perang di Teluk Aden, dengan tim dan markasnya sendiri. Dia memiliki ribuan orang, lusinan kapal, dan setiap prajurit bersenjata lengkap. Dia sudah berada di level tertinggi di area ini. Jadi dia tentu saja tidak menganggap serius Istana Wanlong. Belum lagi Istana Wanlong, ia tak takut dengan armada pengawal Rusia Utara yang selalu garang gayanya. Dalam 2 tahun terakhir, kapal perang pengawal Rusia Utara membom dan menenggelamkan 3 speedboat miliknya. Sejak itu, ia kerap kali membalas terhadap armada pengawal Rusia Utara, kapal dagang Rusia. Selain khawatir anak buahnya akan menghadapi kapal perang di laut, sebenarnya ia tidak perlu takut. Konvoi Rusia Utara begitu ganasnya hingga hanya bisa berkeliaran di laut lepas dan tidak berani memasuki perairan teritorial, sehingga ia merasa selama dia tinggal di garis pantai, dia akan aman, tidak ada yang perlu ditakutkan. Pada saat ini, prajurit Istana Wanlong di ujung lain sistem komunikasi berkata dengan sangat serius, "Saya akan memberi Anda waktu 3 detik untuk menarik kembali apa yang baru saja Anda katakan dan meminta maaf atas apa yang baru saja Anda katakan. Jika tidak, Istana Wanlong akan segera Anda nyatakan perang." "Sialan," Balder mengertakkan gigi dan mengutuk, "Apakah kamu pikir aku takut padamu? Tunggu saja, mulai sekarang, siapapun yang berani mempekerjakanmu sebagai pengawal di Istana Wanlong meminta kematian. Jalan, aku akan melakukan pembunuhan besar-besaran di Teluk Aden. Selama kalian berani muncul di Teluk Aden, aku akan membunuh kalian semua, oke?" Prajurit Istana Wanlong berkata dengan tenang, "Anda akan bertanggung jawab atas apa yang baru saja Anda katakan, bayar harganya." Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Mata Balder memerah karena marah. Dia mengepalkan tinjunya dan mengutuk, "Sialan, beraninya tentara bayaran meneriakiku. Kamu mungkin masih berperan di Istana Wanlong di tempat lain. Tapi di Teluk Aden, kamu tidak bahkan peduli. Hitung." Setelah itu, ia langsung berkata kepada tentara di sampingnya, "Segera berikan peringatan kepada seluruh perusahaan pelayaran di seluruh dunia.
jika ada kapal yang berani mempekerjakan orang dari Istana Wanlong untuk mengawalnya, saya, Balder, akan membunuhnya, berkata dengan sedikit khawatir, bos. Istana Wanlong Istana Naga sendiri memiliki puluhan ribu tentara bayaran yang terlatih. Bukankah terlalu impulsif untuk menyatakan perang dengan mereka? Balder menendangnya ke tanah, lalu melangkah maju untuk menginjaknya. Dia menatap wajahnya, mengeluarkan pistolnya, mengarahkannya ke kepalanya, dan meraung, "Apa yang kamu bicarakan di sini? Apakah kamu yang memerintah di sini atau aku yang memerintahkanmu?" Wajah prajurit itu menjadi pucat karena ketakutan, dan dia dengan cepat memohon belas kasihan. "Bos, akulah yang terlalu banyak bicara. Tolong jangan berpengetahuan seperti saya. Saya akan mengeluarkan peringatan." Balder mengangkat kakinya dan menginjak dadanya dengan keras. Lalu dia langsung mendengar suara tulang rusuknya patah. Para prajurit berguling-guling di tanah kesakitan. Sementara Balder memandang orang lain di sekitarnya dengan wajah muram dan berkata, "Kalian semua mengira aku melebih-lebihkan kemampuanku. Jadi itu sebabnya aku menyatakan perang terhadap Istana 10.000 Naga. Kan?" Semua orang segera menundukkan kepala, dan ternyata tidak. Orang-orang berani menatap matanya. Balder mendengus dingin kali ini dan berkata dengan ekspresi jijik, "Kalian sampah, kalian sama sekali tidak tahu strategi apa. Jika aku takut padanya Istana Wanlong hari ini, jika beritanya tersebar, Istana Wanlong akan melakukannya memberikan pengawalan bersenjata di Teluk Aden. Reputasi mereka pasti akan menjadi terkenal. Dan kemudian semua pemilik kapal akan buru-buru mempekerjakan mereka untuk mengawal mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengambil jalan memutar ketika kita melihat Istana 10.000 Naga? Melihat tidak ada yang berani berbicara, Balder dipenuhi dengan kegembiraan. Dia berkata dengan suara dingin yang arogan, "Alasan mengapa saya ingin secara resmi menyatakan perang terhadap Istana Wanlong dan membuat pernyataan untuk membunuh semua kapal yang menyewa Istana Wanlong adalah untuk membuat semua pemilik kapal menjauh dari Istana Wanlong. Istana Wanlong sangat kuat di bidang tentara bayaran, tetapi di Teluk Aden, tidak ada tempat bagi mereka untuk pamer. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka tidak bisa mengemudikan kapal perang. Jadi apa yang harus aku takuti? Selama aku bisa menjadikannya Istana Wanlong tidak ada keuntungannya di Teluk Aden, maka mereka, sekelompok tentara bayaran yang mencari keuntungan, dengan sendirinya akan mundur dari kapal mereka. Inisiatif sendiri." Tak lama kemudian, industri pelayaran dunia mendapat kabar yang sangat mengejutkan. Organisasi bajak laut yang dikenal sebagai Hiu Hitam sebenarnya mengeluarkan peringatan publik untuk tidak mengizinkan perusahaan pelayaran manapun bekerja sama dengan Istana Wanlong dalam pengawalan bersenjata. Jika tidak, tindakan ekstrim akan diambil untuk membalas. Begitu berita ini keluar, hal pertama yang mengejutkan seluruh bidang pelayaran adalah, tanpa diduga, organisasi tentara bayaran yang kuat dan terkenal seperti Istana Wanlong juga akan mulai terlibat dalam pengawalan bersenjata. Apalagi menurut kabar yang dirilis Black Shark, nampaknya keduanya sudah menjalin perseteruan. 10 menit kemudian, Istana Wanlong juga secara resmi mengeluarkan pernyataan singkat yang hanya berisi 8 kata sederhana. "Jika Tuhan menghalangi jalan, Tuhan akan dibunuh. Dan jika Buddha menghalangi Buddha, bunuh Buddha." Seluruh industri pelayaran terkejut. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah organisasi tentara bayaran terlibat dalam pengawalan bersenjata. Apalagi reputasi Istana Wanlong memang bagus. Perusahaan, pemilik kapal, dan praktisi di bidang pelayaran sangat ingin melihat siapa di antara kedua pihak yang akan tertawa terakhir. Pada saat yang sama, di Teluk Aden, Singlong berlayar dengan kecepatan penuh menuju Laut Merah. Beberapa tentara Wanlongdian di kapal telah mengawal 6 bajak laut yang tidak bersenjata ke geladak. Ke-6 bajak laut tersebut tidak menyadari akan terjadinya bencana saat ini. Sebaliknya mereka terlihat tidak yakin, dengan mulut mengatup dan mata melotot, seolah-olah hendak bergegas dan melawan tentara Istana Wanlong kapan saja.
Salah satu dari mereka memegang kepala dengan tangannya dan berkata dengan sangat arogan, "Jika Anda tahu apa yang kami lakukan, ayo segera pergi. Jika tidak, kami akan membuat Anda membayar harga yang lebih menyakitkan." Bukan berarti tidak ada armada pengawal yang menangkap kami sebelumnya, tapi tak satu pun dari mereka yang berani melakukan apapun pada kita. Apa yang dikatakan bajak laut ini pada dasarnya benar. Di Teluk Aden, pembajakan merupakan masalah yang sangat pelik bagi konvoi tersebut. Hak yang diberikan PBB kepada konvoi adalah untuk melindungi karavan, sehingga mereka biasanya mengusir bajak laut daripada membunuh mereka. Ada juga alasan yang memalukan untuk hal ini. Jika mereka bertarung terlalu keras, para perompak akan membalas kapal dagang mereka sendiri. Bagaimanapun, armada pengawal terbatas jumlahnya dan tidak mungkin melindungi setiap kapal dagang tepat waktu. Apalagi jika mereka menangkap para perompak, mereka akan menghadapi situasi yang memalukan karena tidak memiliki kekuatan penegakan hukum dan tidak ada dasar hukum. Lagi pula, bagi negara manapun yang mengawal Teluk Aden, karena jauh dari daratan, mereka akan melakukannya. Tidak akan mampu menangani perompak di Teluk Aden. Tidak ada yang memiliki kekuatan penegakan hukum. Oleh karena itu, jika mereka menangkap bajak laut, operasi dasarnya adalah mencari waktu untuk berlabuh dan melepaskan bajak laut tersebut. Justru karena itulah para perompak ini merasa percaya diri dan tidak takut dengan apa yang akan dilakukan tentara Istana Wanlong terhadap mereka. Namun, mereka meremehkan tekad Wan Longdian. Saat Wan Pojun menerima perintah dari Ye Chen untuk melakukan pengawalan bersenjata, dia sudah menyampaikan permintaan Ye Chen kepada semua orang. Karena itu pengawal bersenjata, dia pasti terkenal dan bergaya. Oleh karena itu, mereka telah melakukan segala persiapan dan dengan hati-hati menyiapkan hadiah khusus untuk para bajak laut tersebut. Setelah membawa 6 perompak ke geladak, Kapten tim pengawal Wan Longdian berkata kepada 6 orang tersebut, "Karena bos Anda tidak mau membayar uang tebusan untuk Anda, dalam semangat kemanusiaan, kami akan membawa Anda ke saya harap Anda bisa renungkan dirimu sendiri dan perbaiki cara jahatmu mulai saat ini." Bajak laut yang sebelumnya mengancam Istana Wanlong segera tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan sinis, "Saya pikir Anda memiliki kemampuan yang luar biasa. Jadi mengapa Anda tidak melakukannya saja? Biarkan kami pergi dengan jujur." Kapten Istana Wanlong tersenyum tipis dan berkata, "Jika kami tidak melepaskanmu, apakah kami akan tetap membiarkanmu di kapal memakan makanan kami dan minum air segar kami? Biar ku beritahu, perbekalan kami, meskipun digunakan untuk memberi makan anjing, saya tidak akan memberikannya kepada Anda." Saat dia berkata, dia menyapa salah satu anak buahnya di sampingnya, "Letakkan sekoci dan suruh mereka keluar dari sini." Beberapa bajak laut melihat satu sama lain dengan ekspresi agak bangga. Dalam pandangan mereka, mereka bukan hanya penguasa Teluk Aden, tapi juga memiliki aura yang tak berani disinggung oleh siapapun. Setiap kali mereka keluar untuk merampok kapal dagang, mereka akan kembali jika gagal, dan menukar uang dengan uang jika berhasil. Bahkan jika mereka tertangkap, pihak lain akan dengan jujur melepaskan mereka. Aura yang hampir tak terkalahkan ini membuat mereka semakin dan lebih meningkat. Saat itu, derek di samping kapal segera memasang sekoci yang digantung di sisi kapal. Kapten Istana Wanlong berkata kepada ke-6 orang itu, "Cepat naik." Ke-6 orang itu mengerutkan bibir dan naik ke perahu satu persatu. Ke-6 bajak laut itu benar-benar lega ketika mereka menaiki kapal. Ekspresi mereka terhadap orang-orang di Istana Wanlong agak suram dan bermusuhan, dan mereka tampak sangat tidak yakin. Ide mereka saat ini sangat sederhana. Selama mereka pergi dari sini, mereka akan segera mengemudikan sekoci ini dan bergegas kembali ke markasnya untuk menunggu comeback berikutnya. Mengenai ditangkap, mereka tidak peduli sama sekali. Siapa yang belum tertangkap sebagai bajak laut di Teluk Aden, hanya saja setiap ditangkap, ia akan dikembalikan utuh. Kapten Istana Wanlong memandang mereka dan berkata dengan tenang, "Awalnya saya ingin langsung menghukum Anda,
tetapi berdasarkan kemanusiaan, saya tetap membiarkan Anda hidup. Begitu dia mengatakan ini, beberapa bajak laut mulai melihat ke arah mereka satu persatu. Mereka semua mengerucutkan bibir, dengan ekspresi jijik dan jijik di wajah mereka. Setiap kali mereka ditangkap dan kemudian dibebaskan, pihak lain akan mengatakan hal yang hampir persis sama. Mereka sudah lama mengabaikannya. Menurut mereka, alasan orang-orang ini tidak berani membunuh mereka adalah karena mereka takut pada diri mereka sendiri, balas dendam organisasi. Dengan kata lain, meskipun mereka takut, mereka tetap berpura-pura melepaskannya, yang membuat mereka merasa sangat terhina. Namun saat ini, ketua tim Istana Wanlong tersenyum aneh dan berkata, dalam pepatah Tiongkok kuno, kita tidak bisa berkenalan tanpa berkelahi. Sebelum berangkat, saya menembakkan pistol untuk mengantarmu pergi. Sebagai perpisahan, itu sebuah perayaan. Menembakkan senjata untuk merayakan. Beberapa bajak laut saling memandang dengan bingung, tidak mengerti apa yang dimaksud pihak lain dengan menembakkan senjata untuk merayakannya. Sepertinya tidak ada aturan seperti itu di bidang bajak laut. Pada saat ini, Kapten Istana Wanlong mengangkat senapan serbu di tangannya dan melepaskan lebih dari 20 tembakan ke sekoci. Tiba-tiba terjadi ledakan tembakan, dan para perompak mengira pihak lain sengaja mencoba membunuh mereka. Mereka begitu ketakutan hingga lari dengan sekoci dan menangis dengan keras. Namun, ketika tembakan berhenti, mereka perlahan membuka mata dan menemukan dengan ketakutan yang masih ada bahwa tidak ada seorang pun yang tertembak. Tepat ketika mereka menghela nafas lega, mereka tiba-tiba menemukan bahwa peluru lawan telah membuat lusinan lubang pemancar cahaya di bagian bawah sekoci dan membuat mesin di bagian belakang sekoci menjadi besi tua. Dan Kapten Istana Wanlong, setelah semua peluru ditembakkan, berkata kepada 6 perompak dengan serius, setelah kamu kembali, kamu harus berubah pikiran dan menjadi orang baru. Ke-6 perompak itu awalnya terlihat tidak puas, tidak marah, semua orang menjadi sangat panik saat ini. Salah satu dari mereka berseru dengan panik, sialan, dasar brengsek, kamu tidak menembakkan senjata untuk mengantar kami pergi. Kamu sengaja membocorkan perahu. Dia juga merusak mesin. Dia sengaja mencoba membunuh kita. Ketua tim Wanlong Dian berkata dengan wajah serius, apa yang kamu bicarakan? Kamu datang ke sini untuk merampok kapal barang yang kami kawal. Bukan saja kami tidak membunuhmu, kami juga memberimu sekoci. Kamu juga mengatakan bahwa aku adalah sengaja mencoba membunuhmu. Kamu bahkan tidak memikirkannya. Bahkan jika kamu menjual 6 sampah ini, itu tidak sebanding dengan sekoci ini. Bajak laut itu berteriak dengan marah. Kalau begitu, kalian orang baik akan melakukannya sampai akhir. Di paling tidak tinggalkan mesin agar kita bisa mengemudi, kembali ke pangkalan. Pemimpin tim tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya pikir pangkalan Anda hanya berjarak lebih dari 100 mil laut. Saya mendayung dan kembali. Mendayung kembali, bajak laut itu pingsan, menangis dan memprotes. Bahkan jika kita benar-benar mendayung kembali, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa hari. Kita tidak punya makanan dan air. Bagaimana kita bisa kembali hidup-hidup? Ketua tim bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Bukankah kalian bajak laut? Bajak laut masih takut kehabisan makanan dan air di laut. Banyak sekali kapal dagang yang datang dan pergi di Teluk Aden, jadi ambil saja apa yang hilang. Setelah mendengar ini, para perompak tampak putus asa. Semua senjata mereka disita, bahkan tidak ada tali untuk menaiki kapal barang. Apalagi sekoci tersebut tidak bertenaga dan penuh lubang. Gelombang tersebut juga akan menjatuhkan mereka. Pada saat ini, Kapten Istana Wanlong berkata, oke, ini sudah larut, saatnya berangkat. Sambil berkata, dia memerintahkan bawahan di sekitarnya, lepaskan sekoci. Bawahan itu segera memulai lift, dan sekoci mulai bergerak dari sisi kapal perlahan turun. Para perompak tidak lagi memiliki sikap arogan yang sama saat ini. Mereka semua tampak sedih, seolah-olah akan mati.
Melihat sekoci diturunkan satu demi satu, pemimpinnya berteriak ngeri, "Saudaraku, beri kami air segar. Kalau tidak, kami benar-benar tidak akan bisa selamat." Kapten berbaring di pagar kapal dan berkata sambil tersenyum, "Saya pikir akan lebih realistis bagi Anda untuk berdoa kepada Tuhan agar memberi Anda hujan." Pria itu memandang ke langit di sekelilingnya. Dapat dikatakan bahwa langit di seluruh Teluk Aden cerah dan tidak berawan. Kalau terus begini, mungkin tidak akan turun hujan selama seminggu. Pada saat itu, ketua tim mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan melepaskan beberapa tembakan dengan sangat akurat hingga mengenai tali yang menggantung sekoci. Segera setelah itu, talinya putus, dan seluruh sekoci tiba-tiba jatuh dari sisi kapal setinggi beberapa meter dan menghantam laut. Diiringi teriakan heboh ke-6 orang tersebut, seluruh sekoci terhempas ke laut dengan keras. Lubang peluru yang sebelumnya dilubangi pistol menyemburkan kolom air lurus karena tekanan. Ke-6 orang ini juga dipukuli hingga berkeping-keping, bahkan ada yang terjatuh ke laut. Pada saat yang sama, ketika kapal raksasa itu bergerak maju, ia mendorong gelombang tinggi di kedua sisinya, dan menyapu mereka serta kapalnya jauh-jauh. Beberapa orang jatuh ke laut dan tidak pernah kembali. Sementara beberapa orang yang tersisa di kapal setelahnya berusaha mati-matian untuk menstabilkan lambung kapal. Mereka mulai memercikkan air dengan tangan mereka. Bahkan ada yang menggunakan tangan dan kakinya untuk mencoba menyumbat lebih dari 20 lubang peluru di dasar kapal. Pada saat ini, Kapten Wan Longdian memikirkan sesuatu dan bertanya kepada bawahannya, "Oh, ngomong-ngomong, tidak ada jaket pelampung di kapal, kan?" Pihak lain menjawab, "Kapten, jangan khawatir. Ada jaket pelampung, tapi sudah ditusuk terlebih dahulu. Sudah habis, tidak bisa meledak juga." Setelah mengatakan itu, pihak lain menambahkan, "Selain itu, kami telah mengganti air kemasan di dalamnya dengan air laut terlebih dahulu. Sedangkan untuk biskuit yang dikompres, kami menyisakan sedikit untuk mereka, tetapi semakin banyak mereka makan, mereka menjadi semakin haus. Saya kira itu lebih baik daripada tidak sama sekali." Kapten mengacungkan jempol dan dengan tulus memuji. "Bagus sekali, benar saja." Ketika beberapa orang di sekoci melihat tidak ada harapan untuk menutup kebocoran, pemimpinnya langsung berteriak, "Cari kotak darurat, pasti ada kotak darurat di sekoci semacam ini. Mungkin di sana adalah jaket pelampung, makanan dan air." Sekelompok orang segera menemukan kotak darurat yang tersembunyi di bawah dek dari buritan sekoci. Kemudian mereka mencari-cari dengan gembira dan mengeluarkan selusin botol air, selusin bungkus biskuit terkompresi dan beberapa jaket pelampung yang tidak diisi angin. Melihat perbekalan ini, orang-orang ini langsung gembira. Mereka mula-mula masing-masing mengambil jaket pelampung, lalu segera memakainya dan mulai meniupkan udara melalui lubang peniup di bahu mereka. Namun, sekeras apapun mereka meniup, jaket pelampung yang mereka kenakan tetap tidak berubah, seperti rompi plastik tipis yang menempel di tubuh mereka. Tepat ketika semua orang saling memandang, satu orang berteriak putus asa, "Sial, jaket pelampung semuanya robek, ada udara bocor di mana-mana." Pemimpinnya segera pingsan. Sepertinya binatang buas ini telah merencanakannya sejak lama. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah air kemasan dan biskuit yang sudah dikompres, dan berkata dengan emosi, "Orang-orang ini pada akhirnya masih memiliki hati nurani. Mereka meninggalkan kami makanan dan air. Jika kami menggunakannya dengan hemat, kami mungkin akan bisa kembali hidup-hidup setelah itu." Dia mengambil sebotol air dan berencana untuk meminumnya. Dia memutarnya dengan lembut dan menemukan bahwa tidak ada perasaan redaman sama sekali, dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Setelah dia dengan hati-hati menyesap mulutnya, dia segera melemparkan air itu ke laut, meludah dan mengumpat, bah, sial, ini sebenarnya air laut, setan macam apa orang-orang ini." Yang lain melakukannya, tidak percaya jahat. Buru-buru membuka sisa air satu persatu dan mencicipinya, rasa ini tidak masalah. Semua orang tiba-tiba menjadi lebih putus asa.
karena air yang tersisa semuanya air laut yang pahit dan asin. Beberapa orang sangat marah dan terus mengumpat. Ketika mereka melihat ke bawah, mereka menemukan bahwa sejumlah besar air laut telah terisi ke dalam kabin. Jika ini terus berlanjut, niscaya kapal akan tenggelam. Jadi mereka tidak punya pilihan selain dengan putus asa memercikkan air di kabin ke laut dengan tangan mereka. Pemimpin bajak laut tidak terlihat seperti bajak laut saat ini. Dia memercikkan air sekuat yang dia bisa dan tidak bisa berhenti menangis. Dia terus tersedak dan mengutuk, bajingan sialan dari istana Wanlong itu. Tidak ada semangat kemanusiaan sama sekali. Tidakkah mereka tahu bahwa bajak laut juga manusia? Bajak laut juga punya hak asasi manusia, seorang bajak laut. Di sisi lain berseru, semuanya, tolong pergi lebih cepat, kalau tidak kapal akan benar-benar tenggelam. Pada saat ini, Singlong semakin menjauh. Pada awalnya, semua orang masih bisa melihat beberapa bajak laut dengan panik memercikkan air ke sekoci. Namun seiring jarak yang semakin jauh, sekoci tersebut menghilang di permukaan laut. Kali ini, Kapten Istana Wanlong memerintahkan bawahannya, posting video yang baru saja Anda ambil secara online. Oke Kapten, tak lama kemudian, sebuah video menjadi populer di situs video global. Video tersebut dirilis oleh Istana Wanlong, yang merekam seluruh proses bagaimana Istana Wanlong menangani para bajak laut tersebut. Dalam waktu kurang dari 1 jam setelah video ini diposting, video tersebut telah dilihat oleh lebih dari 100 juta netizen di internet, dan menerima jutaan suka dan ratusan ribu komentar. Meski cara Wanlongdian sedikit kejam dan bahkan bercampur dengan beberapa humor hitam, netizen di seluruh dunia, kecuali beberapa Madonna yang memprotes praktik tidak manusiawi Wanlongdian di kolom komentar, kebanyakan dari mereka sangat memuji tindakan mereka. Kelompok orang ini telah melakukan banyak kejahatan, membajak kapal dagang dari seluruh dunia sepanjang tahun, dan sikap mereka sangat arogan. Mereka telah menjadi musuh publik di seluruh dunia. Namun karena beberapa alasan khusus, belum ada yang mampu melunasinya secara nyata. Di antaranya, alasan politik khusus mempunyai peranan yang besar. Namun, ini bukan masalah bagi Istana Wanlong. Karena Wanlongdian adalah organisasi tentara bayaran, hukum internasional tidak dapat membatasi mereka. Terus terang, organisasi tentara bayaran dan organisasi bajak laut adalah tipikal gangster tanpa hukum secara internasional. Kontes antara dua gangster pelanggar hukum adalah konfrontasi langsung. Tak lama kemudian, seiring video tersebut menjadi populer, Istana Wanlong pun menjadi incaran netizen di seluruh dunia. Banyak orang yang sebelumnya tidak memiliki perasaan terhadap organisasi tentara bayaran, atau bahkan merasa muak dengan mereka, kini tersulut oleh tindakan Wanlongdian dan sangat memuji Wanlongdian. Hal ini memungkinkan kuil Wanlong untuk langsung mendapatkan banyak penggemar dari orang yang lewat, dan juga dengan cepat meningkatkan reputasi mereka. Di internet, bahkan ada tanda tangan kolektif dari banyak netizen. Mereka meminta Istana Wanlong untuk memusnahkan sepenuhnya para perompak tirani tersebut, sehingga para perompak, kelompok yang seharusnya sudah lama menghilang dari masyarakat beradab, benar-benar mundur dari panggung sejarah. Dalam beberapa dekade terakhir, bajak laut di Teluk Aden telah berulang kali dilarang, dan karena Teluk Aden adalah tenggorokan transportasi laut, tidak ada alternatif lain, sehingga seluruh dunia tidak ada hubungannya dengan para bajak laut ini. Namun penampilan Istana Wanlong hari ini memberi harapan banyak orang. Ye Chen awalnya berpikir bahwa Istana Wanlong akan membutuhkan setidaknya 1 atau 2 tahun untuk membersihkan namanya secara bertahap. Namun pujian yang tinggi terhadap Wanlongdian di internet saat ini menyadarkannya bahwa sebenarnya sangat mudah bagi Wanlongdian untuk membersihkan namanya. Dia hanya perlu menemukan orang jahat yang keji sebagai batu loncatan, dan dia bisa menginjak mayatnya untuk bangkit atas. Sekarang, ada peluang bagus di depan kita. Selama pertarungan pertama antara Istana Wanlong dan para bajak laut berjalan dengan baik, itu sudah cukup untuk membuat reputasi Istana Wanlong meroket.
Saat ini, Badar yang berada di base camp belum mengetahui bahwa dirinya telah menjadi batu loncatan pertama di Istana 10.000 Naga. Saat melihat video yang dirilis Istana Wanlong, dia tiba-tiba menjadi geram. Saya tidak sabar untuk segera mengirimkan semua speedboat untuk membalas dendam pada kapal barang ini. Namun, bagi bajak laut seperti mereka, menemukan kapal tertentu di lautan luas hampir mustahil. Marah, ia segera meminta anak buahnya untuk mengumumkan bahwa mulai sekarang, mereka tidak akan cocok dengan Istana Wanlong. Di saat yang sama, ia juga mengalihkan amarahnya kepada pemilik Singlong. Dia segera mengeluarkan pernyataan publik yang menuntut pemilik kapal Singlong, Aisu Shipping Lines Tiongkok, memberi kompensasi kepadanya sebesar 50 juta dolar tunai. Pada saat yang sama, dia juga melontarkan kata-kata kasar bahwa East Shipping harus secara permanen meninggalkan layanan pengawalan bersenjata Istana Wanlong. Jika tidak, semua kapal East Shipping akan disergap di Teluk Aden, membuat East Shipping harus membayar mahal. Dia bahkan mengatakan bahwa jika ada pemilik kapal atau perusahaan pelayaran yang berani bekerja sama dengan Wanlongdian di masa depan, dia akan mendapat balas dendam yang tiada habisnya darinya. Begitu pernyataan ini keluar, opini publik langsung gempar. Tidak ada yang menyangka seorang pemimpin bajak laut bisa begitu sombong. Tidak hanya ingin menjadi musuh Istana Wanlong, bahkan ingin membalas dendam pada perusahaan pelayaran. Namun yang mengejutkan semua orang, East Shipping sama sekali mengabaikan Badar. Mereka bahkan secara terbuka menyatakan bahwa semua layanan pengawalan bersenjata East Shipping telah dipercayakan secara eksklusif kepada Wanlongdian. Kedepannya, setiap kapal kargo East Shipping yang melewati Teluk Aden akan diberikan pengawalan bersenjata oleh Wanlongdian. Begitu pengumuman ini keluar, dunia pun memuji sikap keras East Shipping. Badar sangat marah dan langsung berteriak bahwa East Shipping harus membayar harga yang paling menyakitkan dan East Shipping tidak akan pernah bisa menginjakan kaki di Teluk Aden. Tepat ketika pengumuman Badar dirilis, Wan Pojun menelepon Ye Chen dan berkata, "Tuan Ye, bawahan saya baru saja melihat pengumuman yang dikeluarkan oleh organisasi bajak laut. Kelompok orang ini sudah terbiasa merajalela di Teluk Aden. Benar-benar dia agak putus asa. Apakah menurutmu kita harus memenggal kepalanya sesegera mungkin?" Ye Chen berkata tanpa berpikir, "Tentu saja, pemenggalan tidak hanya harus dilakukan sesegera mungkin, tetapi juga harus dilakukan dengan bersih dan indah, Wan." Pojun mendapatkan Ye Chen dia setuju dan segera berkata, "Kalau begitu aku akan membiarkan Chen Zonglei memimpin beberapa jenderal bintang 5 untuk mengintai malam ini dan membunuh Badar secara langsung." Kekuatan Chen Zonglei di Istana Wanlong adalah yang kedua setelah Wan Pojun, dan dia akan memimpin tim. Membunuh pemimpin bajak laut secara alami sangatlah mudah. Jadi, Ye Chen berkata, setelah membunuhnya, Istana Wanlong segera mengumumkan bahwa operasi pemenggalan kepala ini adalah untuk menjaga keamanan jalur pelayaran Teluk Aden. Jika perompak di Teluk Aden terus melawan Istana Wanlong, Istana Wanlong akan Longdian berhak menyelesaikan semua ancaman dengan kekerasan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, sekarang pemilik kapal dan perusahaan pelayaran di seluruh dunia memperhatikan konflik antara Wanlongdian dan Badar. Anda harus melalui insiden ini, semua pemilik kapal dan perusahaan pelayaran akan memiliki kepercayaan besar pada Wanlongdian. Pada saat yang sama, itu juga akan membuat organisasi bajak laut memahami kebenaran. Jika mereka berani melawan Wanlongdian, maka mereka hanya akan mati. Tujuan akhir kita adalah selama Wanlongdian dipersenjatai untuk mengawal kapal barang, tidak ada bajak laut yang berani terlibat. Dalam hal ini, Wanlongdian akan mampu mencapai dominasi absolut di bidang pengawalan bersenjata. Wan Pojun bertanya dengan tergesa-gesa, "Tuan Ye, jika ini masalahnya, para bajak laut ini tidak punya cara untuk menghasilkan uang, dan saya khawatir mereka akan melawan kita sampai mati. Istana Wanlong tidak takut dengan para prajurit dan jenderal ini, tetapi jika mereka benar-benar mengambil tindakan ekstrim untuk membalas kapal dagang,
Saya khawatir itu akan menyebabkan kerugian lain. Ye Chen He tersenyum dan berkata, jadi yang ingin kita lakukan di masa depan adalah menjadi penguasa pengawal bersenjata, bukan monopoli industri ini. Jumlah kapal kargo yang melewatinya terusan Suez setiap tahun berjumlah sekitar 20.000, dan satu perjalanan pengawalan menelan biaya ratusan ribu dolar. Pasar pengawalan bersenjata di Teluk Aden saja bernilai puluhan miliar dolar per tahun. Kita tidak dapat mengambil semua pasar sebesar itu. Jadi, Anda harus menjelaskan kepada pemilik kapal dan perusahaan pelayaran ini ketika saatnya tiba. Istana Wanlong hanya dapat memenuhi paling banyak 50% dari keseluruhan permintaan pengawalan di Teluk Aden. Dengan kata lain, dari 20.000 kapal kargo ini tahun ini, Istana Wanlong hanya dapat menangani setengahnya, dan tidak akan mengambil satu pun sisanya. Berbicara tentang ini, Ye Chen tersenyum sedikit. Dia melanjutkan, adapun siapa yang akan mendapatkan kuota 10.000 kapal tahun ini, biarkan mereka menawar sendiri. Jika harga sebelumnya 500.000 dolar AS per kali, maka pengawalan Istana Wanlong sangat berharga. Setidaknya 7 hingga 8 juta dolar AS sudah cukup masuk akal. Jika penawaran berhasil, Istana Wanlong dengan sendirinya akan mengawal mereka. Jika penawaran tidak berhasil, maka mereka hanya dapat menemukan perusahaan pengawal lainnya. Dengan cara ini, Istana Wanlong akan memberikan gigitan kepada para perompak itu, selama mereka tidak melakukannya. Datang. Jika Anda menimbulkan masalah bagi Istana Wanlong, itu urusan mereka untuk merampok 10.000 kapal barang yang tersisa. Ye Chen meminta Istana Wanlong untuk menjadi pengawal bersenjata. Pertama untuk membersihkan namanya, dan kedua untuk mengizinkan Istana Wanlong melewati saluran yang serius, terus mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, Istana Wanlong tidak memiliki kewajiban untuk memusnahkan seluruh bajak laut di seluruh Teluk Aden. Selain itu, karena letak geografis dan lingkungan politik yang khusus di Teluk Aden, Istana Wanlong tidak mungkin menyerang organisasi bajak laut manapun dalam skala besar. Cara terbaik adalah dengan memenggal kepala, dan pemenggalan kepala hanya dapat menjadi pencegah yang kuat terhadap organisasi bajak laut. Organisasi bajak laut, tetapi tidak mungkin organisasi bajak laut dikalahkan sepenuhnya. Menurut Ye Chen, situasi yang paling menguntungkan bagi Istana Wanlong adalah membuat semua bajak laut takut terhadap Istana Wanlong melalui kekuatan mereka yang kuat dan taktik yang tangguh, dan kemudian mengalihkan perhatian mereka ke separuh kapal barang lainnya. Dengan cara ini, biaya pengawalan Wanlong Dian tidak hanya akan sangat berkurang, tetapi biaya pengawalan juga akan terus meningkat dalam persaingan antar perusahaan pelayaran besar. Pada saat yang sama, meskipun para bajak laut tersebut tidak berani memprovokasi Istana Wanlong, mereka masih bisa mendapatkan makanan setelah menghindari Istana Wanlong, yang tidak akan memaksa mereka untuk berperang melawan Istana Wanlong. Wan Pojun juga segera memahami maksud Ye Chen, dan berkata dengan hormat, "Saya mengerti Tuan Ye. Setelah mengalahkan Badar malam ini, saya akan mengirim seseorang untuk berbicara dengan organisasi bajak laut ini. Selama mereka tidak berbicara dengan Wan Pojun, jika Istana Naga melakukan hal yang benar, berikan mereka cara untuk bertahan hidup. Jika tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun." Bersambung.